Benih Rahasia Sang Pewaris episode 85. Itu Nona Syera, serunya. Cepat, hubungi Presiden Wiharja. Kenzo baru saja kembali ke Wiharja Corporation ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia melirik ide penelepon dan menjawab panggilan itu sebelum menyapa dengan acuh tak acuh, "Halo. Presiden Wiharja, kami sedang mengikuti bawahan Ruben dan melihat mereka menculik Nona Syera dan asistennya." Baru saja melangkah melewati pintu kantornya, hati Kenzo terasa ngilu saat mendengar ini. "Apa? Ya. Kami yakin para penculik telah membawa Nona Syera dan asistennya. Kami sekarang mengikuti salah satu dari dua mobil van itu." "Baiklah. Awasi mobil-mobilnya dengan saksama, dan jika dia dalam bahaya sekecil apapun, maka kau harus melakukan apapun yang kau bisa untuk menyelamatkannya," perintah Kenzo saat tatapannya berubah sangat tenang, meskipun ia bisa menjadi sangat khawatir setiap saat. Mengapa Ruben menculik Syera? Apakah karena dialah wanita yang kucintai? Kenzo tidak punya waktu untuk memikirkan alasan aneh apapun yang mungkin dimiliki Ruben di balik operasi semacam itu. Tanpa sepatah kata pun, dia mengumpulkan Firdaus dan 8 pengawalnya sebelum mereka buru-buru mengikuti arah pergerakan para penculik. Saat mereka dalam perjalanan, Kenzo dan anak buahnya akan terus mengikuti informasi dan arahan yang diberikan oleh para pengawal yang melacak Syera dan para penculiknya. Saat ini, yang bisa Kenzo lakukan hanyalah berdoa agar Syera kembali dengan selamat. Pikiran tentang apa yang mungkin dilakukan para penculik itu kepadanya saat ia terbaring tak berdaya di dalam mobil membuat matanya berkaca-kaca. Dan ia tidak ingin apa-apa lagi selain mengejar mobil van itu dan memberi pelajaran para penculik itu dengan tangan kosong. Meskipun mereka melaju dengan kecepatan penuh, Kenzo masih merasa mereka melaju terlalu lambat hingga tidak nyaman. Jika Ruben menyentuh sehelai rambut di kepala Syera, dia bersumpah akan menghancurkan mereka semua sampai ke liang lahat. Saat ini, Syera perlahan mulai tersadar saat ia berbaring di lantai di sebuah rumah kosong di suatu tempat. Sebuah karung telah ditarik menutupi kepalanya, dan ia tidak dapat melihat apapun kecuali kegelapan, meskipun ia mendengar suara langkah kaki dan orang-orang yang berbicara di sekitarnya. Dia berusaha melepaskan diri dari ikatannya sambil menjerit pelan. Berhentilah meronta, Nona Syera. Tidak mungkin kau bisa keluar dari sini hidup-hidup," kata suara lelaki tua yang sudah renta. Entah mengapa, dia merasa suara itu sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mencocokkan wajah dengan suara itu. "Kau seperti ibumu, berjuang untuk mati di tanganku," suara dingin terdengar di dekat telinganya. Mendengar ini, Syera membeku. "Ibuku? Kenapa pria ini tiba-tiba menyinggung ibuku? Siapa dia?" Dilihat dari kata-katanya, dia bisa saja orang atas tragedi ibuku bertahun-tahun yang lalu. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benaknya, tetapi saat kepanikan dan adrenalin memenuhi dirinya, pria itu berbicara sekali lagi. "Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang ibumu sebelum kamu meninggal, Nona Syera? Dia sebenarnya bisa lolos dari kematian bertahun-tahun yang lalu." Ada simpati palsu dalam nada bicaranya saat dia menambahkan, "Apakah kamu tahu siapa sebenarnya yang membunuh ibumu?" Syera masih gemetar ketakutan, tetapi saat mendengar ini, ketakutannya bercampur dengan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa ia putus asa untuk mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya. Orang yang sebenarnya telah membunuh ibumu tidak lain adalah Nyonya Tua Wiharja, kata lelaki itu dengan nada licik, suaranya lantang dan jelas.
Meskipun kepalanya ditutup karung, dia tetap meronta dan bergerak setelah mendengar hal itu, yang menunjukkan bahwa dia menolak mempercayainya. Kamu tidak percaya, ya? Hah? Baiklah, biar ku ceritakan apa yang sebenarnya dia lakukan saat mengetahui cucu kesayangannya telah diculik. Pria itu menjelaskan dengan dingin dan pedas. Nyonya Tua Wiharja secara pribadi menelepon wali kota dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menyelamatkan cucunya dan membiarkannya mati, dia akan melumpuhkan seluruh pasar saham. Mengingat kekuatan Wiharja Corporation, dia dapat dengan mudah melumpuhkan seluruh ekonomi negara jika dia mau. Karena itu, dia mengancam wali kota dan menuntut agar dia membawa cucunya kembali hidup-hidup. Seperti yang diharapkan, wali kota menanggapi ancamannya dengan serius dan segera menelepon kantor polisi. Karena tidak berani menunda-nunda, kantor polisi itu mengerahkan semua petugas berseragam yang ada dan memerintahkan mereka untuk membawa Kenzo kembali hidup-hidup, apapun yang terjadi. Ibumu kebetulan adalah salah satu dari orang-orang malang yang dikirim untuk misi penyelamatan. Bagi Nyonya Tua Wiharja, nyawa cucunya adalah satu-satunya yang penting, dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada ibumu. Shira terkejut saat mendengar cerita itu. Ia bisa memahami ketakutan Helena akan kehilangan cucunya, tetapi ia tidak menyangka wanita tua itu mengancam wali kota dengan begitu keras. Karena itu, ibumu mendapat telepon dari petinggi dan pergi bertugas. Dia bisa saja selamat, tetapi dia berlari keluar untuk melindungi anak laki-laki itu dan menerima luka itu sebagai gantinya. Dia bertekad untuk melindunginya meskipun dia telah menerima 13 luka di punggung dan tidak terselamatkan. Dia mengorbankan dirinya untuk tuan muda kecil itu, semua karena satu panggilan telepon dari wanita tua itu. Shira merasa hatinya ingin meledak karena kesedihan dan rasa sakit. Air mata panas menggenang di matanya dan tumpah. Apakah itu benar-benar alasan mengapa ibu meninggal saat bertugas bertahun-tahun yang lalu? Dapatkah kamu bayangkan betapa sakit dan enggannya ibumu saat ia meninggal? Ia akan meninggalkan seorang putri yang menggemaskan yang bahkan baru berusia 2 tahun. Aku bahkan mendengarnya berbisik, "Maafkan aku, Rara," saat nyawanya melayang. Shira menggelengkan kepalanya dengan marah, tidak ingin mendengar hal ini lagi karena kesedihan yang amat mendalam mencengkeramnya. Namun, sekarang kau malah jatuh cinta pada anak laki-laki yang menjadi penyebab kematian ibumu bertahun-tahun yang lalu. Apakah kau pikir ibumu akan beristirahat dengan tenang di alam baka? Pria itu berjongkok tepat di depannya dan menaburkan garam secukupnya pada lukanya. Rasa takut dalam diri Shirk kini telah sirna, dan digantikan oleh gelombang kebencian yang kuat. Ia tahu bahwa pria itu adalah pembunuh ibunya. Tepat saat itu, ia tertawa terbahak-bahak, dan suaranya begitu familiar sehingga pikirannya terasa seolah-olah meledak karena kenangan itu. Pria itu tak lain adalah paman Kenzo, Ruben. Pasti dialah orangnya. Dialah yang membunuh ibuku bertahun-tahun lalu. Kesadaran yang tiba-tiba itu membuatnya marah dan melawan dengan keras. Meskipun dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, nalurinya mendesaknya untuk membalas dendam pada pria ini. Kudengar keluarga Wiharja telah berusaha membalas pengorbanan mulia ibumu selama ini. Aku yakin Nyonya Tua Wiharja sangat menyesal telah mengancam wali kota saat itu. Jika dia tidak melakukannya, ibumu pasti selamat. Nyawa tuan muda lebih berharga daripada emas, tetapi itu tidak berarti ibumu pantas direnggut nyawanya. Sayangnya, dunia ini tidak akan pernah adil. Orang kaya hanya membeli jalan keluar dari kematian,
dan orang biasa seperti ibumu harus menyerah pada takdir. Shira ingin membuat Ruben diam dan membuatnya berhenti membicarakan semua ini. Dia sama sekali tidak ingin mendengar tentang semua itu. Namun, Ruben adalah pria bejat yang menganggap perbuatannya yang sangat jahat menuntut audiensi, dan Shira adalah pendengar yang baik. Lebih tepatnya, sisi sadisnya tidak akan pernah membiarkannya menyia-nyiakan kesempatan untuk menyiksa seseorang. Melihat penderitaan dan ketidaknyamanan Shira yang nyata membuatnya merasa puas, yang menurutnya telah lama dilupakannya. Jika aku ibumu, aku akan menyesal telah melahirkan anak perempuan yang tidak tahu terima kasih dan pengkhianat sepertimu. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau inginkan, tetapi kau memilih untuk mencintai tuan muda Kenzo, yang hidup hanya karena ibumu meninggal dengan sangat mengerikan. Hentikan. Diam. Shira ingin berteriak padanya. Dia tahu apa yang Ruben coba lakukan. Dia ingin Shirk membenci keluarga Wiharja. Bos, kita kehabisan waktu. Ayo kita suruh dia pergi. Salah satu bawahan Ruben berteriak dari suatu tempat. Maafkan aku, Nona Shira, tapi kurasa kau juga bernasib buruk seperti ibumu dan harus mati di tanganku. Tapi jangan khawatir, kau akan segera bertemu dengannya. Ruben terkekeh. Ketakutan dan amarah mengalir dalam diri Shira seperti koktail yang kuat saat ia menyadari bahwa Ruben berencana untuk melenyapkannya, meskipun ia tidak tahu mengapa. Apa gunanya kematianku baginya? Apakah ini caranya untuk membalas dendam pada Wiharja dan menantang mereka? Atau apakah ini ada hubungannya dengan hubunganku dengan Kenzo? Apakah ia ingin mengambil nyawaku agar ia dapat menghancurkan hati Kenzo dan menghancurkannya secara emosional? Sementara itu, setengah lusin kendaraan yang diawaki oleh pengawal melaju kencang menuju lokasi. Melaju melewati medan berlumpur dan bergunung-gunung, mereka tampak seperti hantu. Anak buah Ruben yang ditempatkan di luar rumah kosong itu sebagai pengintai tidak dapat merespons tepat waktu, dan ia segera berteriak, "Bos!" Namun, ketika mobil di depan melaju ke depan dan hendak menjatuhkannya, ia dengan cepat menghindar dan melompat ke saluran pembuangan yang mengalir di sepanjang sisi rumah. Detik berikutnya, suara ledakan keras memenuhi udara saat mobil menabrak pintu depan rumah, menyebabkan seluruh dinding runtuh dan roboh. Pria di kursi pengemudi langsung disambut oleh pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Shira meringkuk di lantai dengan karung ditarik di atas kepalanya dan pergelangan tangannya terikat. Saat melihat mobil dan tembok yang runtuh, Ruben terlonjak kaget. Ia tahu Kenzo telah mengirim orang untuk mengawasinya, tetapi ia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Dengan kecepatan kilat, ia meraih Shira dan mengangkatnya dari lantai, menempelkan benda tipis mengkilap itu ke lehernya sambil mencibir. "Keponakanku tersayang, apakah kau datang berkunjung?" katanya. "Biarkan dia pergi," geram Kenzo dengan kemarahan bak makhluk neraka, tatapannya tajam dan memberontak. Ceka, apa kau benar-benar mencintai gadis ini? Kau sudah menjadi lemah, Kenzo. Kupikir keluarga Wiharja tidak mampu melahirkan orang romantis sepertimu. Hilang sudah kehormatan keluarga kita, ejek Ruben dengan acuh tak acuh. Tanpa peringatan, ia menggoreskan pisau itu di sepanjang kulit pucat leher Shira, membuat garis tipis darah. "Lepaskan dia, Ruben!" teriak Kenzo, suaranya bergetar karena marah dan panik. Ruben menyadari bahwa situasi ini ternyata sangat menguntungkannya. Ia mengejek dan berkata, "Aku akan melepaskannya,
Tetapi dengan syarat kau harus segera mentransfer 50% saham di Wiharja Corporation kepadaku. Kalau tidak, jika aku akan bangkrut, maka aku akan membawanya bersamaku." Tepat saat itu, ia menarik karung dari kepala Shera dan memperlihatkan ekspresi pucat dan sedihnya. Ada kain lap yang menyumpal mulutnya untuk meredam tangisannya, tetapi matanya berkaca-kaca saat ia menatap pria di depannya, pria yang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. "Baiklah. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan, tapi biarkan dia pergi dulu," Kenzo mengumumkan dengan tegas sambil menganggukkan kepalanya. "Kirimkan salinan perjanjian itu kepadaku, dan aku ingin agar perjanjian itu dapat diberlakukan secara hukum," tuntut Ruben, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil bagian perusahaan yang seharusnya menjadi haknya. Sementara itu, Shera tidak takut mati, bahkan sekarang. Ia membenci pembunuh ibunya dengan penuh kebencian, dan ia ingin pembunuh itu membayar kematian Anjanu dengan darah. Tidak hanya itu, ia tidak ingin Kenzo menyerahkan setengah kepemilikan Wiharja Corporation kepada iblis ini hanya untuk menyelamatkannya. Karena itu, dia menatapnya tanpa henti dan menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat agar dia menolak tawaran itu. "Aku akan melepaskannya setelah aku melihat perjanjiannya," jawab Riley. Dengan para anteknya yang mengelilinginya dan Shera, tidak ada cara bagi pengawal manapun untuk maju menyelamatkan Sandera. Yang lebih buruk lagi adalah Ruben telah menekan benda mengkilap itu ke leher Shera, dan setiap gerakan darinya dapat berarti kematiannya yang pasti di tangan Ruben. "Lakukan, Firdaus," perintah Kenzo. Presiden Wiharja. Firdaus tak kuasa menahan diri untuk bergumam. 50% saham Wiharja Corporation merupakan aset yang sangat besar. Setelah mentransfer jumlah persisnya, dia yakin betapa besar masalah yang akan dihadapi presidennya. Tiba-tiba, Kenzo berbalik dengan mata merah sambil berkata, "Sudah kubilang untuk melakukannya." Firdaus dapat melihat dari tatapannya bahwa 50% saham Wiharja Corporation tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyawa Shera. Karena dia harus mematuhi perintah Kenzo, Firdaus segera kembali ke mobil, mengambil laptop, dan mulai menjalankan prosedur. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.